Banyak orang yang kuliah hari ini pun tidak tahu kenapa dia harus kuliah, termasuk pilihan jurusannya dan mau ngapain dia setelah kuliah. Gitu. Jadi konsep pertama yang harus dipikirkan adalah membenahi konsep kenapa kita harus kuliah di hari ini dan ke depannya. Kedua adalah ada konsep yang harus kita benahi mengenai mazhab pendidikan tinggi negeri dan swasta. Karena seharusnya, dan ini sebenarnya berlaku di konsep pendidikan kita ya, dikotomi ini membuat perbedaan kesenjangan yang luar biasa. Akhirnya yang selalu dapat support yang negeri gitu, yang swasta tertinggal. Padahal faktanya misalnya di DKI saja, sekolah kita tuh hampir yang penerima KJP, 60%-nya sekolahnya di sekolah swasta. Jadi makin terpuruk saja mereka. Sebenarnya kalau kita mempertahankan mazhab dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta ini. Ketiga, selanjutnya adalah mengenai mindset pemenuhan hak bukan bansos gitu. Jadi ini juga harus dipahami pada pendidikan tinggi kita dan secara umum di pendidikan. Jadi bantuan pendidikan bukanlah bansos pendidikan, tapi sebenarnya harus dimaknai sebagai hak anak, sehingga bukan hanya sekedar memberikan bantuan pembiayaan, tapi juga ada pendampingan, penanaman nilai sehingga makin jelas arah tujuan kenapa dia harus kuliah dan melanjutkan kuliah dan berdampak setelah kuliah tadi. Selanjutnya adalah ada pandangan mengenai optimalisasi teknologi di sektor pendidikan tinggi yang harus yang belum merata. Ya. Nah, selanjutnya ada juga kami merasa dan juga perlu memperbaiki adanya tujuan konsep pendidikan di perguruan tinggi itu jangan selalu dilihat dari serapan kerja. Gitu. Kenapa? Karena apakah memang sebenarnya perguruan tinggi ini tujuannya juga serapan kerja? Lalu apa diferensiasi misalnya pendidikan vokasi yang tadi dibahas dengan perguruan tinggi negeri ini? Karena dampak yang terjadi, keluhan di bawah adalah ngapain nak capek-capek sekolah tinggi, toh mereka juga pengangguran, mendingan kamu SMA SMK langsung jaga aja di Indomaret atau Alfamart. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di konsep ini terjadi di masyarakat bawah. Selanjutnya kami juga mendorong agar dioptimalkannya program-program afirmasi. Ini sebagai salah satu upaya karena ada yang menyinggung ada program adik dan adem ya. Nah, ini nanti juga jadi pertanyaan apakah tidak dilanjutkan, dan kami berharap ini juga jadi salah satu hal yang penting dalam konsep perguruan tinggi adalah program afirmasi. Selanjutnya adalah terkait proses pendidikan tinggi keagamaan, ya kan? Kalau dari kami sebenarnya tidak masalah, ya kayaknya tidak ada yang mempermasalahkan perguruan tinggi berbasis keagamaan. Yang kami perlu kita sama-sama perbaiki adalah kontrol dan pengawasan. Karena makin hari-hari ini kita melihat misalnya ada perguruan tinggi berbasis agama kok malah jualannya kedokterannya, kayak gitu. Ya nggak masalah sebenarnya, tapi balik lagi pertanyaannya, kenapa kampus itu didirikan? Berbasis keagamaan. Kalau dalam perspektif kami seharusnya misalnya ya kan, apakah memang untuk mendukung gitu ya pemahaman atau falsafah pendalaman, atau bahkan tadi kita sempat nyinggung jangan-jangan kita punya target untuk mengekspor banyak imam masjid di Timur Tengah sehingga kita perlu banyak cendekiawan-cendekiawan muslim yang harus benar-benar solid secara kompetensi. Nah, itu baru menurut kami menjadi linear dengan didirikannya masalah perguruan tinggi berbasis keagamaan. Jadi pengawasan, penegakan standar, dan perlu ada spesialisasi atau kekhasannya sehingga bisa jadi solusi bukan hanya menambah masalah kembali gitu. Bahwa wajib belajar gratis menjadi 16 tahun lulus sampai S1 misalnya. Saya yakin semua orang pasti akan memilih untuk selesai di S1. Jadi bagaimanakah kalau tadi Bang Putra bilang keberpihakan kita para stakeholder, sebetulnya seberapa berpihakkah keputusan politik yang ada di DPR Pusat sampai DPR Kabupaten dan Kota untuk menciptakan wajib belajar 16 tahun hingga lulus S1 itu hadir dengan dukungan alokasi anggaran. Itu pertanyaan sesungguhnya. Kita yang mau maju lagi nih di 2024 mampu nggak menggiring presiden kita, siapapun nanti yang dijadikan oleh Allah, untuk kemudian menghadirkan alokasi anggaran gratis sampai S1. Kalau kita mau berbicara soal bonus demografi, SDM yang berkualitas. Tapi menurut saya yang terpenting yang harus ditanamkan adalah paradigma berpikir kita sebagai anak bangsa maupun orang tua kita yang tidak mengharuskan bahwa setiap lulus mau kerja apa. Tapi justru apa
yang bisa kamu kerjakan dan apa ilmu yang bisa kamu manfaatkan yang sudah kamu tuntut ilmu itu gitu. Itu paradigma berpikir yang harus dirubah dari anak usia dini. Sehingga anak terbiasa untuk terasah jiwa entrepreneurnya, jiwa leadershipnya, jiwa proaktifnya, tidak nunggu hanya datang kalau lulus ini bisa kerja di sini. Atau mungkin kalau kata Welas tadi, kadang-kadang sekolahnya apa, terus kerjanya di mana, nggak sesuai dengan ilmu yang dimanfaatkan. Adalah revisi Undang-Undang Sisdiknas dan revisi Undang-Undang Dosen, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang sekarang ini sedang berteriak-teriak karena honor mereka, kerja mereka job enlargement, job enrichment, tapi salary-nya nothing gitu. Nah ini yang harus juga dibicarakan dan diperbaiki sistemnya sehingga siapapun presidennya akan menjalankan amanat yang sama. Memiliki perda yang juga mendukung anggaran pendidikannya dibakukan di dalam sistemnya sehingga kadaknya siapapun sistemnya tetap berjalan. Jadi yang terpenting adalah seberapa berpihaknya keputusan politik kita yang berbeda partai ini memang sama-sama satu visi misi untuk membuat SDM kita berkualitas dalam konteks pendidikan dan tidak hanya itu tapi dalam konteks pembangunan mental ataupun psikologisnya itu juga menjadi suatu hal yang penting dari tingkat PAUD. Pendidikan jangan lupakan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas di semua tingkat. Itu saja masih merupakan wacana yang tidak didukung oleh anggaran di semua tingkatan pemerintah. Keberadaan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Mereka tidak hanya diam di rumah karena mereka tidak bisa mengakses pendidikan yang super mahal karena berkebutuhan khusus, tapi negara harus hadir dengan jargon no one left behind. Jangan cuma diomongin, tapi juga dibuktikan. Karena sekolah inklusif sudah dibuktikan, sudah ada, sudah diwacanakan, tapi tidak didukung oleh tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang memang paham untuk bisa memahami dan memberikan pendidikan yang cocok untuk mereka atau sesuai untuk kebutuhan kedisabilitasannya. Kita tahu bahwa kuliah di beberapa tempat itu juga sudah mendapatkan subsidi, tapi pertanyaannya hidden cost masih begitu banyak. Hidden cost yang paling banyak adalah living cost, di mana sebenarnya ini harus terjadi kolaborasi dengan pemerintah daerah, contohnya dengan penyediaan mes-mes daerah di tempat-tempat yang banyak universitasnya. Kemudian kita juga harus menyediakan kantor-kantor perwakilan sebagai peer support dan family support karena biasa kekhawatiran orang tua mengirimkan anaknya sekolah ke suatu tempat yang asing adalah bagaimana kalau anaknya sakit, bagaimana kalau anaknya butuh sesuatu dan seterusnya. Dengan adanya peer dan family support itu sekiranya bisa mengurangi kekhawatiran. Tapi Kartu Indonesia Pintar ini implementasi di bawahnya itu begitu rumit di mana akar masalahnya adalah data. Jadi Dukcapil punya data sendiri, Kementerian Pendidikan punya data sendiri, Kementerian Sosial punya data sendiri, akhirnya kadang sudah meninggal di Dukcapil tapi masih hidup di Kemendikti atau sebaliknya. Kemudian akses dana LPDP, penyerapannya. Kita tahu LPDP ini jangan dijadikan sebagai dana yang abadi. Justru harus diserap. Cuman pertanyaannya sekarang bagaimana supaya terserap? Apakah regulasinya sudah diatur untuk terserap? Atau justru regulasinya ini diatur supaya tidak terserap? Seperti itu. Oleh karena itu harus ada supporting, bridging antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk penyerapan dana-dana yang memang dibutuhkan. Kita tahu perguruan tinggi ini hanya banyak di kota besar. Nah, Makassar kemarin membranding Makassar sebagai kota makan enak, itu menaikkan pendapatan asli daerah sebanyak 40 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya, Kota Maluku, City of Music, punya tidak perguruan tinggi tentang musik? Kemudian di Kendari, ada tidak perguruan tinggi yang membahas tentang hilirisasi hasil-hasil tambang dan seterusnya. Ini harus menjadi fokus juga. Memberikan dampak sosial ikutan, contohnya nanti anak saya kalau pindah ke Makassar, nanti jaminan kesehatannya gimana, masih berlaku atau tidak? Bansosnya gimana, masih berlaku atau tidak? Dan banyak yang lainnya. Dan fenomena urbanisasi ini tidak diikuti juga dukungan untuk deurbanisasi. Gimana supaya sarjana ini kembali ke desa masing-masing untuk menciptakan lapangan kerja. Kita tahu bahwa rasio lecturer, rasio dosen itu sudah sangat
sangat membebani sehingga beban kerja dari dosen itu sangat tinggi, akhirnya dosen burn out, dan untuk menunjang kesejahteraannya mereka harus mencari sumber-sumber lain yang akibatnya sumber utamanya, prioritas utamanya sebagai lecturer itu harus terabaikan. Anak didik tidak hanya dari segi kognitif, tapi dari segi kemampuan manajerial. Sehingga pertanyaan atau fenomena tadi itu bahwa ketika dia keluar tidak match dengan bisnisnya, sebenarnya pertanyaannya adalah, anak yang keluar itu apapun jurusannya dia siap bekerja dimanapun karena sudah dibekali dengan kemampuan manajerial dan kemampuan adaptasi yang mungkin di beberapa tempat kalau kita sederhanakan kemampuan leadership dan entrepreneurship. Seperti itu.